Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku ya teman-teman semua ya. Oke, kali ini akan aku lanjutkan pembahasanku yang kemarin ya tentang kayu stigi. Dimana kayu stigi ini mempunyai banyak kegunaan baik yang bisa dilihat secara nyata ataupun yang tidak ya teman-teman semua ya. Oke ya, berikutnya pastikan kalian selalu stay tune di sini dan pastikan pula ya sambil jalan ya, sambil like, comment, and subscribe ya. Jangan lupa lonceng notifikasinya ya, agar video-video aku berikutnya tentang kayu stigi bisa kalian simak. Oke, langsung saja. Yang pertama ya, akan berwibawa bagi pemakai ya. Barang siapapun yang membawa ya kayu stigi sebagai sebuah sarana ya, maka dia akan mempunyai haibah kewibawaan ya, karena merupakan satu media ya, dimana stigi kemarin sudah aku sampaikan merupakan kayu yang sangat rakus ya akan asma. Jadi asma apapun akan masuk di situ. Nah, mudahnya seperti itu ya. Jadi banyak sekali asma yang bisa dimasukkan dalam kayu stigi itu. Baik, berikutnya yang kedua adalah sebagai generator kekuatan spiritual ya. Jadi ini merupakan ya seperti tadi ya, ketika memegang itu maka merupakan generator ya bagi pemakai secara otomatis, karena stigi itu mempunyai kekuatan yang secara supranatural ya, bisa dibuktikan ya. Ini adalah terkait dengan ya segala sesuatu yang bisa kita rasakan ya secara supranatural ya. Tentunya terlepas dari orang yang tidak percaya terhadap hal-hal yang sifatnya kasat mata ya. Oke, lanjut saja. Berikutnya yang akan mampu menjadikan cepat atau tegas mengambil sebuah keputusan bagi pemimpin atau para calon pemimpin ya. Ketika memegang itu, membawa itu, maka keyakinan dalam hal ini adalah tetap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika memakai sarana itu ya, maka secara mental ya orang itu akan makin merasa nyaman ya, merasa berwibawa, ada rasa haibah kewibawaan ya. Kemudian dia merasa tegas karena ya secara religi memang itu akan berpengaruh kepada si pemegang daripada kayu stigi tersebut ya. Tentunya sekali lagi ini adalah bagi yang yakin, di mana keyakinan ini tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena segala kekuatan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah cuman sebuah media. Begitu ya teman-teman semua ya. Sepakat ya? Oke. Berikutnya ya, sebagai sumber kekuatan supranatural bagi pemakai dengan asma tertentu ya. Asma itu kan banyak, doa itu kan banyak. Doa itu bisa ditaruh di sebuah media mana saja, sebagaimana segala sesuatu dari materi itu juga bisa ditaruh di mana saja. Segala materi atau barang atau benda itu juga bisa ditaruh di mana saja, di wadah apapun, gelas, piring, mangkuk, dan lain sebagainya ya, ataupun di almari atau wadah-wadah yang lebih besar lagi. Begitupun hal-hal yang bersifat asma, sesuatu yang secara supranatural tidak kelihatan, tidak nyata, juga dapat ditaruh di berbagai macam benda ya. Ini sekali lagi bagi yang percaya kepada hal-hal yang bersifat supranatural spiritual ya, seperti itu. Bagi yang tidak percaya tentunya berbeda lagi ya. Sekali lagi tetap disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita percaya kepada yang wajib ya, kepada yang gaib itu wajib, tapi menyembah yang gaib selain segala sesuatu yang diperbolehkan secara syariat Islam tidak boleh. Percaya boleh dan wajib. Percaya adanya setan, jin, dan lain sebagainya ya wajib ya, tapi menyembah selain Allah itu yang haram. Nah, seperti itu ya, sepakat ya teman-teman semua ya. Baik. Kemudian untuk penganut kepercayaan dan selain muslim ya, tentunya ini yang kita bicarakan adalah versi muslim ya teman-teman semua ya. Oke, kita saling menghormati. Lanjut. Berikutnya ya, akan dapat melumpuhkan orang yang berniat jahat ya. Jadi orang yang berniat jahat itu bisa kapan saja ya, kemudian bisa dengan berbagai macam hal yang mereka modifikasi ya, melihat kelengahan-kelengahan yang ada pada seseorang yang dibenci ya.
Ketika ya orang yang merupakan rivalnya itu melihat lawannya atau orang yang dibenci ya, atau orang yang menjadi target daripada kejahatan mereka dipandang lengah, maka ia pun biasanya akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, berangkat dari itu ketika orang itu memegang strategi sebagai sebuah sarana atau media ya yang kekuatan tetap atas Allah Subhanahu wa taala, dari Allah Subhanahu wa taala ya, dia akan condong untuk diselamatkan atau bisa diselamatkan atau ia akan selamat karena media tersebut atau wasilah itu perantara atau dengan kekuatan spiritual ya, atau kekuatan daripada asma yang ada di strategi tersebut ya, sehingga tadi bahasanya adalah mampu melumpuhkan orang yang berniat jahat. Nah seperti itu ya, jadi urut-urutnya seperti itu teman-teman semua ya. Silakan komen ya, like, komen ya. Baik, kemudian ya akan dapat memberikan kekebalan dan kekuatan tubuh dengan asma tertentu. Nah, ini secara spesifik tentunya dengan cara yang berbeda ya. Jadi harus disiapkan secara khusus teman-teman ya. Baik, segala sesuatu memang ada, tidak semua yang di luar logika itu sihir ya teman-teman ya. Bukan, karena hal yang bersifat tidak logika itu juga bisa dipelajari lewat ilmu debus. Segala sesuatu yang berangkat dari asma ya, bacaan-bacaan tertentu ya, dari misalkan dari Asmaul Husna ya. Kemudian apabila ada yang tidak sependapat dengan ini, kita saling menghormati ya, karena ini tentu harus dipelajari ketika kita belajar Islam, ketika kita belajar fikih, ketika kita belajar hukum, ketika kita belajar syariat ya. Andekan segala sesuatu yang tadi sudah disebutkan nomor 1, pembahasannya adalah nomor 1 sampai 100 ya, maka ketika belajar ya harus keseluruhan dipelajari, bukan hanya baru sampai nomor 1 dan nomor 2 saja kemudian mendebat ya, kemudian mengklaim haram ya, musyrik, syirik dan lain sebagainya. Tentunya jangan ya, pelajari saja nomor 1 hingga 100 selesai, berarti paham dengan sempurna. Ketika paham sudah sempurna baru silahkan berbicara ya, seperti itu. Kalau nomor 1 hingga 100 baru dipelajari nomor 1 dan nomor 2 saja atau paham sebagian, maka sebaiknya kita bisa menahan diri ya. Oke, lanjut ya, biar tidak berkembang sana atau melebar ya. Oke, kita mengerucut saja ya teman-teman semua. Baik, kita lanjut. Berikutnya merupakan media pengasihan teman-teman semuanya ya. Pengasihan ini kalau tadi ada haibah kewibawaan, hal ini adalah berbeda. Yang ini adalah mahabbah ya. Mahabbah itu adalah pengasihan, bisa memberikan rasa kasih sayang, bisa memberikan di situ ada atau akan muncul empati, simpati ya. Begitu ya teman-teman semua ya. Baik. Selanjutnya ya, kita lanjut lagi ya. Meningkatkan ya kewibawaan. Kalau kita sampaikan dengan bahasa singkat begini ya teman-teman semua ya. Ketika orang yang ada seseorang yang memegang strategi, maka akan condong untuk mampu meningkatkan wibawa dan karisma ya. Pendeknya ya, kalau kita sampaikan dengan bahasa yang cepat, nggak bulat ya teman-teman semua ya, kita ambil atau aku akan berikan satu contoh yang mudah ya teman-teman semua. Apa yang dimaksud karisma? Karisma itu mudahnya begini ya teman-teman semua ya. Ada seorang kiai, di mana kiai itu hanya benar-benar minallah ilallah ya, hanya ngurusi pesantren ya, dan tidak tengok ke kanan ke kiri ngikut yang bahasa Jawanya teles ya, atau dia terpengaruh dengan kekuasaan dan kekuatan yang lain ya. Nah, kiai yang hanya minallah ilallah ini adalah ketika diberikan kewibawaan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar yang diberikan itu ya adalah merupakan sesuatu yang merupakan karisma. Jadi karismanya adalah sangat tinggi, berwibawa, ditakuti orang, disegani orang ya. Orang akan merasa simpati, bukan enggan ya, tapi merasa sungkan dan lain sebagainya. Nah, ini tidak dibuat-buat, bukan sungkan karena kekuatan yang merupakan kekuasaannya, bukan, tapi karena memang dicintai, berangkat dari senang, suka ya, kemudian ajib, merasa heran ya, pokoknya merasa bahwasanya beliau adalah orang yang sangat luar biasa ya, karena bisa memberikan pencerahan-pencerahan ya. Ini segala sesuatu yang ada pada seorang kiai tersebut itu merupakan sebuah karisma ya. Jadi karisma ini tidak bisa dibuat ya. Bukan orang yang punya wilayah kekuasaan ya, ditakuti di depan tapi kalau di belakang tidak ditakuti atau orang condong kecewa kepada dia, bukan. Nah, itu karisma ya.
ya. Harisma. Jadi harisma itu baik tokohnya itu di depan ataupun di belakang ya, maka orang akan senang. Itu harisma ya. Jadi orang yang memegang strategi ini juga akan mampu ya, akan mendapatkan atau mempunyai atau kemudian menampakkan ya. Jadi harisma itu akan tampak, maksudnya seperti itu ya, bagi pemegangnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, besar kecilnya seperti apa? Tergantung ya, seberapa kuat daripada pengaruh spiritualnya ya, yang ada di strategi tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Oke ya, sekali lagi pastikan like, comment, and share ya. Dan juga komennya yang banyak ya teman-teman ya. Sebenarnya nanti akan ada giveaway ya, nanti kalau sudah komennya banyak sekali ya. Jadi akan cepat terlaksana untuk giveaway-nya ya ketika kamu benar-benar memberikan komen yang banyak ya. Kalau perlu ribuan ya teman-teman semua ya. Oke, sampai di sini dulu akan aku lanjut. Pastikan bagi kalian yang ingin tahu kelanjutan daripada video ini ya, pastikan klik lonceng notifikasinya.